Pejantannya kita cari pejantan yang besar, postur besar kayak gitu. Misalkan Texel nih, misal Texel lebih mudah, mungkin harganya lebih terjangkau daripada mungkin untuk domba-domba yang impor yang masih baru, yang pure breed lah kayak gitu. Misalkan domba Dorper atau domba Awasi atau Van Roy yang masih asli, itu harganya pasti mahal. Tapi nanti jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang domba-domba yang ada di Indonesia dan domba-domba unggulan yang mungkin bisa untuk dibudidayakan gitu kan. Jadi domba-domba unggulan itu adalah domba-domba yang memang dia punya keunggulan masing-masing. Ada yang keunggulan dari pertumbuhan berat badan, ada juga keunggulannya dari posturnya yang tinggi, ada yang dari bulatnya dan lain sebagainya lah, banyak. Bisa juga dari prolificnya, jadi tingkat kelahirannya lebih dari 1 ekor ya gitu. Nah, kali ini ada beberapa jenis domba unggulan. Kita mulai dulu dari domba-domba impor ya. Jadi domba-domba impor yang baru-baru ini, belum lama di Indonesia, yang termasuk domba-domba unggulan. Jadi yang pertama itu adalah domba Dorper. Jadi domba Dorper itu aslinya dari Afrika, yang Indonesia itu impor dari Australia. Jadi dari Afrika kemudian diternakkan di Australia, kemudian masuk ke Indonesia karena mungkin lebih dekat lah kalau belanja dari Australia daripada belanja di Afrika gitu. Nah, kelebihan dari domba Dorper sendiri, dia berotot. Jadi dia itu masuk domba pedaging kelas unggul, di mana bokongnya atau pinggulnya itu besar, gede gitu kan, sehingga daging-dagingnya bisa lebih banyak. Tuh. Terus domba Dorper juga besarnya juga bisa 100 kilo lebih jantannya, dan juga betina bisa gede juga, ya sekitar 80-an, 80 bisa 100 juga kayak gitu. Yang artinya itu adalah domba-domba unggulan gitu. Artinya apa sih? Jadi domba unggul itu dikatakan unggul ketika dia meskipun gede ya, dengan postur gede, itu dia masih produktif kayak gitu. Postur gede itu bukan berarti karena kegemukan ya, atau terlalu gemuk, body score 4 ke atas gitu kan, tidak itu, tapi lebih ke posturnya lah. Posturnya memang besar dan memang itu diunggulkan lah di dunia kayak gitu. Terus juga ada domba Dorper itu dibagi menjadi 2. Jadi ada Dorper yang kepala hitam, jadi nanti bisa dilihat ya di videonya. Ada domba Dorper kepala putih. Nah itu beda-beda. Memang keunggulannya dari domba Dorper itu salah satunya dia tahan dengan cuaca apapun. Itu hebatnya dia. Jadi di Indonesia pasti dia lebih tahan gitu. Di Australia sendiri dengan 4 musim dia bisa berkembang dengan baik gitu. Meskipun di musim salju ataupun di musim panas, musim kering gitu kan, itu dia tetap survive kayak gitu. Nah, ciri khas lain dari domba Dorper sendiri itu adalah dia badannya memang pendek tapi besar dia. Jadi bulat gitu kayak gitu. Terus ada juga domba Awasi. Domba Awasi itu sebenarnya kalau di dunia itu bisa dikatakan domba susu, domba yang bisa memproduksi susu lebih lah kayak gitu, lebih dari anaknya. Dia juga impor dari Australia juga, karena memang di Australia juga dikembangkan gitu kan. Terus memang memiliki ciri khas badan berwarna putih.
dan agak kecoklatan di bagian apa namanya, di bagian wajah ya, wajah sampai leher itu biasanya agak kecoklatan gitu, coklat putih lah gitu. Terus dia ambingnya juga besar, terus memang produksi susunya tinggi. Itu domba Awasi. Ya lumayan sih, domba Awasi itu sudah mulai banyak dikembangkan juga. Dan dia posturnya juga tinggi, terus bertanduk. Jadi tanduknya panjang. Beda dengan domba Dorper, dia tanduknya pendek, kecil. Terkadang juga nggak ada tanduknya kayak gitu. Terus ada domba Van Roy. Domba Van Roy itu dia agak mirip-mirip seperti domba ekor gemuk. Cuma bedanya adalah kalau ekor gemuk itu kan ekornya besar dari atas ke bawah, terus dia agak bengkok gitu kan, bengkok kayak gini lah, ya, straight gini. Itu tetap besar gitu. Nah kalau Van Roy itu besarnya di bagian panggulnya aja kayak gini, terus ini kecil gini. Terus ada gelambirnya di bawah leher, ada gelambirnya, itu Van Roy. Jadi Van Roy itu masuk ke Indonesia itu mungkin tujuannya yang utama adalah untuk meningkatkan performa dari domba ekor gemuk atau domba sapudi gitu. Jadi domba sapudi itu kan paling beratnya sekitar 60 kilo lah, kalau jantan 60 sampai mungkin 70. Dengan indukan mungkin maksimal 40-50 lah. Nah kalau domba Van Roy dia bisa lebih gede gitu. Artinya dengan kita crossing domba Van Roy dengan domba ekor gemuk, nantinya genetiknya lebih bagus dan produktivitasnya lebih bagus ya gitu. Harapannya seperti itu sih. Dan ya domba Van Roy pasti masuknya atau dia lebih disukai oleh konsumen domba ekor gemuk tuh. Terus kemudian kalau di Indonesia itu ada yang namanya rumpun. Nah, tak bacakan dulu ya. Jadi rumpun. Nah, ini ada namanya rumpun ternak, atau disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotip yang khas, dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya. Jadi dulu Indonesia itu impor domba-domba merino, domba Texel, domba ada ya, domba-domba lokal Indonesia mungkin juga ada lah gitu, yang kemudian disilang-silangkan gitu kan, disilang-silangkan yang lama-lama itu fenotip atau penampakannya itu kayak sama gitu, diturunkan lagi sama lagi kayak gitu, yang akhirnya sama pemerintah dianggap sebagai domba lokal gitu. Jadi yang karena udah lama disilang-silangkan akhirnya jadi domba lokal yang dinamakan rumpun domba. Nah rumpun domba di Indonesia sendiri ada berbagai macam. Jadi ini yang pertama adalah Garut. Garut itu juga pasti dari persilangan juga gitu, dan itu sudah diakui oleh pemerintah sebagai rumpun domba Garut dengan memiliki ciri khas tanduknya. Kalau jantan tanduknya besar biasanya untuk aduan gitu kan. Terus kalau untuk induknya itu dia prolific, dia bisa beranak 3 ekor 4 ekor kayak gitu. Cocok sekali kalau untuk indukan, dimana kita mengejar sekali kelahiran misal 2 ekor 3 ekor kayak gitu. Itu potensi dari genetiknya lah kayak gitu. Nah potensi genetik itu akan keluar ketika kita merawat dengan baik, dengan nutrisi yang bagus kayak gitu. Terus ada juga domba sapudi. Nah domba ekor gemuk itu mungkin dari daerah Arab ya, dari daerah Arab sana masuk ke Indonesia, kemudian lama-lama berkembang biak, mungkin ada cross-crossingan juga, atau masih ada yang murni lah, yang kemudian dia disahkan sebagai rumpun domba baru yang namanya domba sapudi. Jadi pemerintah udah menganggapnya itu adalah domba sapudi kayak gitu. Dan ya ciri khasnya dia memang lebih besar ya posturnya dibandingkan sama domba ekor tipis. ADG-nya juga bisa lebih bagus ya gitu. Cuma dari sisi induknya, dia induk maupun pejantan ekornya besar-besar semua. Itu biasanya lebih mudah ditemukan di daerah Madura,
daerah tapal kuda, misalkan Situbondo, di Probolinggo, Pasuruan, Gresik, Lamongan, itu sangat-sangat mudah untuk menjumpai domba-domba ekor gemuk atau domba sapudi gitu. Terus juga ada domba kisar, ya itu domba kisar itu juga. Jadi sebenarnya kalau kita pengen tahu lebih detail seputar ciri khasnya domba-domba rumpun yang sudah disahkan oleh pemerintah, itu tinggal download aja di website Kementerian Pertanian gitu kan. Terus juga ada domba batur. Domba batur ini persilangan domba lokal ekor tipis dengan domba merino. Jadi biasanya posturnya lebih pendek ya. Jadi ada domba Texel itu posturnya lebih tinggi daripada domba merino. Kalau merino itu lebih khasnya ke bulunya, woolnya. Dia fokusnya di wool, meskipun di Indonesia sendiri biasanya digunakan sebagai pejantan untuk domba-domba kelas postur besar dengan apa ya, domba-domba yang ADG-nya bagus lah kayak gitu. Terus juga ada domba Wonosobo, itu ditemukan di Wonosobo juga lah. Daerah Wonosobo itu banyak domba Texel. Jadi pengembangan Texel itu dulu di Wonosobo sana disilangkan sama domba-domba lokal Indonesia yang kemudian menjadi rumpun, fenotipnya bagus, fenotipnya bisa diturunkan dan selalu sama kayak gitu. Nah itu akhirnya dinamakan dengan domba Wonosobo. Terus ada juga domba Palu lah, ya itu dipelajari sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia lah banyak sekali lah kayak gitu. Terus ada nama-nama domba yang kadang beda-beda di tiap daerah gitu. Ada dormas, ada sopas, terus ada ekor tipis, terus banyak lagi lah. Jadi pada intinya itu kalau saya pribadi melihat domba itu kalau dalam breeding ya, domba yang menghasilkan anakan satu, jadi rata-ratanya dia sekali melahirkan itu tunggal. Ada yang sekali melahirkan itu tunggal atau prolific, menghasilkan anak banyak gitu kan. Jadi kalau untuk breeding sendiri ya diusahakan sih jika kita mengejar di kuantiti cempenya ya cari indukan yang prolific gitu kan. Cari indukan yang prolific, dimana nanti pejantannya kita cari pejantan yang besar, postur besar kayak gitu. Misalkan Texel nih, misal Texel lebih mudah, mungkin harganya lebih terjangkau daripada mungkin untuk domba-domba yang impor yang masih baru, yang pure breed lah kayak gitu. Misalkan domba Dorper atau domba Awasi atau Van Roy yang masih asli, itu harganya pasti mahal. Tapi nanti ke depan pasti akan muncul domba-domba silangan lah, crossing Van Roy, crossing Dorper, crossing Awasi, yang nantinya bisa sebagai pejantan, rasanya kayak gitu, pejantan unggulan dibandingkan sama. Intinya kita kalau misalkan mau grading up atau upgrade genetik supaya performa ternak itu tetap bagus, ya pakai pejantan yang bagus, pakai indukan yang bagus. Tuh ya, mungkin itu aja sharing dari saya. Bila mau sharing lebih lanjut, nanti bisa melalui kontak WhatsApp atau bisa masuk di grup kami. Kami punya grup di Facebook maupun di grup WhatsApp. Dan kalau misalkan mau sharing-sharing seputar ternak kambing domba, bisa kontak kami di bawah. Dan semoga materi yang kami sampaikan, sharing-sharing yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bila bermanfaat bisa di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.